Masuk ke kandang macan. Menantu bab 11. Itu semua hanya masa lalu, Pandu, ucap Sophie dengan tegas. Senang bertemu denganmu. Kami permisi dulu ya. Ia langsung menarik suaminya pergi dari situ. Ditinggalkan begitu saja oleh orang yang pernah dekat dengannya, membuat emosi Pandu tersulut. Terlebih lagi saat ia melihat suami Sophie dengan pakaian yang menurutnya sangat tidak layak. Sesampainya di rumah, Sophie menceritakan tentang Pandu pada suaminya. Jadi gimana? Goda Igo pada istrinya. Mereka berdua tengah bersantai di atas tempat tidur. Igo berbaring terlentang dengan Sophie berbaring miring di sebelahnya. Sebelah kaki Sophie dinaikkan ke atas paha Igo, sementara satu tangannya memeluk perut Igo. Gimana apa sih? Ya tadi itu mantan pacar kamu. Malas banget aku sama orang yang gak bisa nerima kenyataan kayak dia. Sophie berhenti sebentar kemudian melanjutkan, kami pacaran dulu semasa masih kuliah. Ya memang lumayan lama sih. Terus dia lanjut ambil S2 ke Singapura. Hubungan kami jadi renggang sejak dia pindah ke Singapura, dan akhirnya putus deh. Terus aku ketemu cowok di tempat aku biasa minum kopi, kami pacaran, dia ngajak aku nikah, aku terima deh. Igo tersenyum nakal mendengar jawaban Sophie. Siapa sih cowok di coffee shop yang berani ngajak kamu nikah itu? Nih dia. Sophie tidak melanjutkan kalimatnya karena dia langsung mencium Igo. Di luar rumah, angin berembus pelan meniup puncak pepohonan, membuatnya bergoyang-goyang seperti hantu malam. Paginya, Pandu yang masih terbakar cemburu karena melihat Sophie dan suaminya, jadi tidak semangat untuk berangkat ke kantor. Hari ini adalah hari pertamanya masuk kerja sebagai pimpinan perusahaan yang tadinya dikelola papanya. Nella, sekretarisnya langsung menyodorkan berkas-berkas para pelamar untuk menjadi staf baru di perusahaan. Mood Pandu pun semakin memburuk saat melihat nama dan foto Igo di dalam tumpukan berkas para pelamar. Ia memperhatikan foto Igo dengan lebih saksama dan membaca nama yang tercantum di bawahnya, Diego Andrea Moreno. Pasti ini dia orangnya, tak salah lagi. Pandangan Pandu menerawang jauh. Mungkin memang sudah jalannya begini, batinnya. Lalu dia kembali terbayang wajah Sophie yang terlihat semakin cantik dan berseri saat mereka bertemu semalam. Klik. Pandu menekan interkom, Nella, bisa ke ruangan saya sebentar? Baik, Pak, terdengar jawaban dari seberang. Tak lama kemudian Nella datang memasuki ruangan Pandu. Nella, wanita muda awal 20 tahunan. Memiliki tubuh proporsional, kulit bersih, dan rambut yang dipotong sebahu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya, ada. Tolong jadwalkan interview besok untuk pelamar dengan nama Diego Andrea Moreno. Berkasnya ada di tumpukan. Baik, Pak, itu saja, atau ada yang lain? Satu itu saja, saya hanya butuh penambahan satu staf saja. Baik, saya permisi kalau begitu. Nella keluar dari ruangan Pandu dengan membawa setumpuk berkas di depan dadanya. Setelah pintu tertutup, Pandu langsung menyalakan komputer dan membuka akun media sosial Sophie. Dilihatnya semua koleksi foto Sophie satu persatu. Jari-jari tangannya terkepal setiap kali ada foto Sophie sedang bersama dengan Igo. Sambil melihat foto-foto itu, satu rencana besar telah tersusun di benak Pandu. Sophie bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan keperluan suaminya. Karena hari ini ia akan interview. Igo yang tak kalah semangat dari istrinya juga bangun lebih pagi dari biasanya. Kegiatan menyiram tanaman ia selesaikan dengan segera, lalu langsung mandi dan menyiapkan diri. Setelah berpakaian, Sophie sudah menunggu di meja makan untuk sarapan. Ayo sarapan dulu, biar semangat. Semangat dong, kan ada kamu. Masak apa nih pagi-pagi gini? Ini doang nih yang tadi ada di mamang tukang sayur. Aku bikin sayur bening bayam sama telur ceplok. Itu juga udah cukup kok, ucap Igo sambil menuang teh dari teko ke dalam cangkir. Hati-hati tehnya masih panas. Ups, iya nih. Sehabis sarapan, mereka bersiap untuk berangkat kerja. Sudah siap semua kan? Tanya Sophie pada suaminya. Sepertinya sudah, jawab Igo sambil memeriksa kembali isi tasnya. Sophie mendekat dan merapikan dasi Igo yang terlihat agak miring, sukses ya. Igo menunduk mengecup dahi Sophie sambil berbisik, makasih ya. Matahari bersinar cerah pagi ini. Udara segar membuat Igo sangat bersemangat dan melangkah ke halaman depan dengan perasaan optimis. Lalu mereka berangkat menuju arah masing-masing. Di kantor, Igo diterima dengan sangat ramah oleh Nella, sekretaris Pandu. Karena tadi Pandu berpesan bahwa interview ini hanya untuk melengkapi berkas. Sejatinya, Pandu sudah mengenal Igo sebelumnya dan yakin untuk menerima Igo bekerja di perusahaannya. Oleh sebab itu, Pandu tidak perlu turun tangan untuk interview dan menyerahkan semuanya kepada Nella. Nella yang beranggapan bahwa sedang berhadapan dengan teman atasannya pun bersikap sangat ramah, dengan harapan dia bisa dekat dengan Igo dan jabatannya bisa naik. Baik, Pak Diego. Anda punya waktu 30 menit untuk menjawab semua soal-soalnya. Waktu dimulai setelah Bapak mengeklik tombol mulai ya. Nella menyerahkan komputer tablet berisi psikotes yang harus dikerjakan Igo.
30 menit kemudian Nela kembali dan mengambil komputer tablet dari meja di depan Igo. Gimana soal-soalnya, Pak? Susah-susah nggak? Ya lumayan. Baik, saya periksa dulu ya, Pak. Sebentar lagi hasilnya akan keluar. Bapak mau minum? Oh tidak usah, saya tidak haus. Kebetulan saya mau ke pantry, sambil menunggu hasil psikotes Bapak siapa tahu mau minum teh atau kopi. Biar sekalian saya bawakan, Nela tersenyum lebar sekali. Menampakkan semua gigi depannya. Tapi, sekali lagi Igo dapat melihat bahwa senyum Nela tidak sampai ke matanya. Tidak, terima kasih. Nela pergi meninggalkan Igo sambil membawa komputer tablet berisi psikotes yang tadi dikerjakan Igo. Tapi, rupanya dia tidak ke pantry, melainkan pergi ke ruangan Pandu. Pak Pandu, berikut psikotes calon karyawan bernama Diego. Taruh saja di meja. Kamu langsung kasih tahu dia kalau dia diterima bekerja di sini. Jelaskan juga tentang salari dan insentif yang akan dia terima. Berkasnya sudah ada di meja saya. Sementara di mejanya, Igo menunggu dengan santai. Pikirannya sedang rileks karena dia merasa puas dengan jawaban-jawabannya dalam psikotes tadi. Dia teringat Sophie dan membayangkan wajahnya yang bersinar bahagia bila tahu Igo diterima bekerja di perusahaan ini. Tak lama kemudian Nela sudah kembali masuk ke ruangan. Tapi ada yang berbeda sekarang. Tak ada lagi senyum palsu yang tadi selalu ia pasang di wajahnya yang berbedak tebal. Dia menarik kursinya dengan kasar dan begitu saja menjatuhkan pantatnya di kursi. Baik, Pak Diego, Nela membuka suara. Kami cukup puas dengan hasilnya. Tapi sebelum itu masih ada yang perlu Bapak ketahui, Nela menyodorkan berkas yang tadi dibawanya dari ruangan Pandu ke hadapan Igo. Igo menarik berkas itu dan langsung membacanya. Mata Igo meluncur pelan karena beberapa istilah yang kurang ia pahami. Dek. Apa ini? Batin Igo. Bersambung. Bab 12. Biarkan dunia tertawa. Aku menerima Diego bekerja di sini untuk membuatnya menderita. Kalimat itu tiba-tiba saja meluncur dari mulut Pandu saat Nela menyerahkan hasil psikotes. Igo benar-benar tidak menyadari bahwa sekarang dirinya malah bersiap memasuki kandang macan. Rupanya perkataan Pandu itu pula yang membuat sikap Nela kepada Igo jadi berubah 180 derajat. Nela yang awalnya selalu memasang senyum di wajahnya, sekarang sudah tidak lagi bersusah payah lagi menyembunyikan wajah aslinya yang jutek dan masam. Bahkan ketika Igo meminta penjelasan tentang tabel gaji yang kurang ia pahami, Nela menjawab dengan kasar dan ketus sekali. Tak hanya itu saja, selesai berbicara, dia langsung berpamitan pada Igo dan tidak memberi kesempatan pada Igo untuk bertanya lebih detail perihal gaji dan insentif yang akan ia terima. Terlihat sekali bahwa Nela adalah jenis orang yang sok berkuasa. Tak hanya itu, melihat perubahan drastis sikap dan cara ia memperlakukan Igo, jelas sudah bahwa Nela adalah orang yang suka menjilat dan jago akting. Igo menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan. Sekali lagi dia harus berurusan dengan orang macam Nela. Rupanya orang seperti itu memang akan selalu ada di mana-mana tempat. Sebab di perusahaan papanya juga Igo sering bertemu dengan orang macam Nela ini. Orang-orang haus kekuasaan dan uang yang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Malas rasanya bila harus berada di dalam satu tim kerja dengan orang semacam itu. Tapi, ia teringat kembali wajah istrinya. Senyumnya, binar-binar di matanya, serta lesung pipit di kedua pipinya. Wajah semringah dari wanita kecintaannya itu tentu akan menyambutnya begitu Igo mengabarkan bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan. Biarlah, nanti saja dipertimbangkan. Igo tidak rela jika harus mengatakan bahwa sekali lagi ia gagal mendapatkan pekerjaan. Ia tidak ingin melihat wajah kecewa istrinya lagi. Tapi, ditinggalkan seorang diri di ruang interview seperti ini membuatnya merasa tidak nyaman. Kantor Pandu Advertising tempat Igo melamar adalah perusahaan periklanan yang sedang berkembang. Igo sama sekali tidak terpikir bahwa Pandu Advertising adalah milik Pandu, orang yang membencinya karena telah menikah dengan Sophie. Igo hanya kebetulan saja melamar di sini karena melihat iklan lowongan pekerjaan yang beredar bebas di internet. Ia tak pernah tahu bahwa sejak Pandu mengetahui bahwa ia adalah suami Sophie, sejak saat itu ia adalah musuh besar bagi Pandu. Menurut pengakuan Sophie, terakhir ia melakukan kontak dengan Pandu adalah saat-saat awal ia berpacaran dengan Igo. Pandu yang saat itu tengah sibuk dengan kuliahnya di luar negeri sepertinya kurang memberi perhatian pada kekasihnya. Sehingga Sophie lebih memilih meminta putus. Pada saat-saat kekosongan itulah Igo hadir dalam kehidupan Sophie dan mengubah hari-harinya yang membosankan menjadi penuh warna. Meski Igo bukanlah orang yang bergelimang materi, kehadiran Igo selalu bisa membuat Sophie merasa aman dan nyaman. Tak ada yang diinginkan Sophie selain secepat mungkin membenamkan dirinya ke dalam pelukan Igo setelah lelah seharian bekerja. Tak pernah sebelumnya Sophie menantikan datangnya akhir pekan. Saat di mana ia bisa menghabiskan waktu seharian penuh bersama Igo.
Ke kebun binatang, ke pasar ikan, ke toko bunga, ke kebun raya. Igo selalu tertarik pada hal yang berhubungan dengan flora dan fauna. Lambat laun, hal itu menular pada Sophie juga. Itulah mengapa, meski rumah mereka mungil, tapi kebun depan dan belakang mereka yang tak seberapa luasnya itu penuh dengan aneka tanaman. Sehingga ketika Igo menawarkan sebuah kepastian padanya, Sophie pun langsung mengambilnya pada kesempatan pertama. Ponsel Igo bergetar 2 kali. Ada 2 pesan masuk. Pesan pertama dari Nella, yang memberitahukan bahwa untuk saat ini dia sudah bisa pulang. Kabar selanjutnya akan segera ia beritahukan melalui surat elektronik. Pesan kedua berasal dari Pak Aryo, memberitahukan bahwa kalau boleh dia ingin menelepon. Igo membalas bahwa 5 menit lagi dia siap untuk ditelepon. Igo pun segera membenahi berkas miliknya dan memasukkannya ke dalam tas, lalu bergegas keluar dari ruang sumpek itu. Sesampai di lobi, ia mencari kursi kosong dan duduk di situ menunggu telepon dari Pak Aryo. Ponselnya berdering, nama Pak Aryo terpampang di layar. Halo. Halo, Mas Igo. Maaf kalau saya mengganggu. Ah, enggak kok. Ada apa, Pak? Mas ada waktu luang? Kalau ada, hari ini Mas Igo ditunggu Pak Danang. Pak Danang? Pak Danang Jogja? Iya, Mas. Beliau sedang di Jakarta sekarang, dan berharap untuk bisa bertemu dengan Mas Igo. Ada yang harus dibicarakan katanya. Igo memeriksa jamnya sebelum menjawab, oke. Siang ini saya bisa ketemu. Atur saja tempatnya, Pak. Baik. Terima kasih, Mas. Mohon menunggu sebentar, hening sebentar, kemudian suaranya terdengar lagi, halo, Mas. Masih di sana? Iya. Saya sudah pesan tempat di King Steak, Grand Indonesia ya, Mas. Untuk waktu makan siang. Baik, terima kasih, Pak. Tidak menunggu lama, Igo pun langsung menuju Grand Indonesia untuk bertemu Pak Danang. Pertemuan dengan Pak Danang ini menandakan bahwa pembatasan untuk Igo telah benar-benar berakhir. Pak Danang adalah CEO Moreno Land, anak perusahaan dari Moreno Corp yang membawahi semua urusan bisnis Moreno Corp di bidang properti. Sebelum masa pembatasannya, Pak Danang selalu melaporkan perkembangan bisnis properti Moreno Land pada Igo. Pertemuan kali ini tentu tidak jauh dari pembahasan hal tersebut. Terakhir kali Igo memegang Moreno Land, aset saat itu adalah 20 gedung hotel bintang 5, 27 gedung apartemen, 30 gedung pusat perbelanjaan, dan tak terhitung lagi banyak komplek real estate yang tersebar di seluruh Indonesia. Data tersebut adalah data aset beberapa tahun yang lalu sebelum pembatasan Igo. Saat ini, setelah beberapa tahun berlalu, tentu saja jumlah aset telah bertambah. Setelah sampai di Grand Indonesia, Igo langsung mencari di mana restoran King Steak berada. King Steak terletak di lantai dasar, dekat hall, menempati lokasi yang sangat luas. Merupakan restoran steak bintang 5 terbaik di Jakarta. Di pintu masuk restoran, Igo disambut oleh penerima tamu yang terlihat agak risih dengan kehadiran Igo. Petugas itu memandang Igo dari atas sampai bawah. Kemeja Igo yang terlihat sudah pudar warnanya, celananya yang terbuat dari bahan murahan, dan sepatu kusam yang dikenakan Igo. Dipandang dengan cara seperti itu membuat Igo jadi gerah dan tak nyaman. Igo langsung pamit permisi dan langsung masuk sendiri ke dalam restoran dan mencari meja balkon yang sudah dipesan Pak Aryo. Maaf, Pak, ada yang bisa dibantu? Seorang pramusaji menyapa Igo karena melihatnya celingukan ke sana kemari seperti sedang mencari sesuatu. Ya ada, saya sudah pesan meja balkon. Sebelah mana ya? Haha, pramusaji itu tergelak begitu mendengar Igo telah memesan meja balkon. Matanya melirik pada Igo dan terlihat sekali senyum mengejek di bibirnya. Sebab hanya orang-orang tertentu yang bisa memesan meja balkon. Setelah menenangkan diri, pramusaji tadi kembali bertanya, meja balkon? Bapak tidak salah sebut? Bersambung.